Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sentosa bagi kita semua. Halo Sobat Boja, masih bersama kami tim Petua Jawi. Kali ini saya Mas Raga sebagai host. Masih bersama kita juga Mas Raka ada di samping saya, Mas. Ya, Mas. Sehat? Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Pertama kami mohon maaf ke Sobat Boja semua karena kita ya sibuk lah. Di samping sibuk juga karena PPKM, jadi kita mengikuti peraturan pemerintah, jaga jarak, pakai masker, tetap stay di rumah, jadi kita jarang upload. Ini perdana ya Mas Raka ya. Iya. Setelah 1 bulan kita belum upload, hari ini kita upload. Kita sekarang berada di jalur Pantura, tepatnya di Jalan Pati Kudus. Pati Kudus. Ya, Pati Kudus Sobat Boja. Nah, spot mana aja yang akan kita kuak dan ada cerita apa, ada kisah apa, tetap tonton terus. Melu aku ya. Sobat Boja, kita tadi sudah ada di spot pertama ya, di lingkar masuk padi ya Mas, betul ya? Di situ kalau Sobat Boja lihat itu ada kayak tugu ya, bener, gambar ikan dan tulisan padi. Nah, kenapa milih spot di situ? Untuk spot pertama kita pilih di situ karena itu ada hal yang unik. Uniknya itu pertama, Mas, di situ ibaratnya gini, kita mulai masuk ke lingkar selatan Pati, jalan lingkar selatan Pati. Itu ada auranya sendiri. Auranya gambarnya aura apa? Kalau arah dari timur itu ke barat rasanya ketarik, Mas. Nah, ketarik. Kenapa sih ketarik? Nah, ternyata di situ ada tanda tanya besar itu. Apa maksudnya? Ada salah satu tempat yang melakukan atau mengambil kesuksesan melalui jalur pesugihan. Itu murni. Nah, pesugihan itu dalam bentuknya apa, Mas? Pesugihan itu dalam bentuknya gini, dia manggil korban dalam arti apa? Coro Jawane itu pinter, menyembunyikannya ini pintar, dalam arti gak sangkolo lah. Pertama gak sangkolo, kedua itu nah itu cara ibaratnya kan korban, Mas. Ambil korbannya apa? Ya seseorang yang di sekitar situ. Nah, jadi di tempat depan usaha ini ada sebilah perahu, Mas. Perahu di depan persis ada perahu, tapi perahunya ini agak templek lemah, tapi ngambangnya kan on dhuwur tempat itu, tapi di tengah-tengah. Perahu ini kosong. Di bawah iki kayak ono pegon, awan iki warnanya iki putih campur hijau, terus di bawah ini kemerah-merahan. Nah, perahu ini seperti itu. Nah, perahu ini, ini loh perahu. Kalau pas tanggalnya, cara ibaratnya pas waktune, kudu ono wong sing numpaki. Nah, sapa sing numpaki iki? Sing numpaki iki, ya korban iki mau. Terus diantarkanlah ke tempat pemujaan itu. Semakin banyak yang naik di perahu itu, semakin sukseslah tempat usaha ini dan semakin melebarkan sayapnya. Nah, pertanyaannya, apakah korban itu bisa dari pengguna jalan? Ini mungkin ya, bisa dari pengguna jalan. Maksudnya kan kita tahu kan jalur itu kan rame ya. Ada kendaraan muatan besar, terus juga ada roda 2 ya. Aku emang jalan itu kan lebar, tapi setelah kita lihat di lapangan itu kan kecepatannya kan tinggi ya, gitu. Apa mungkin juga karena faktor sopirnya yang ngantuk, apa bagaimana bisa jadi kecelakaan? Ada nggak sih kemungkinan dia ngambil dari pengguna jalan itu gitu? Kalau secara segi spiritual ini pintar, sembunyinya itu pintar gitu loh. Jadi kalau sampai di daerah situ, otomatis itu enggak kesalahan dari pengguna, tapi apa?
digawe lah bahasa Jawane, digawe. Kayak digawe ngono, ben iso mlebu no perahu iki mau. Intinya gini, sengaja gitu ya? disengaja. Entah kamu itu sehat, tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba gimana. Nah, untuk pengguna jalan sih sebenarnya itu kalau di persentasenya cuma 25% lah. 25%. Orang dalamnya, nah yang orang dalam ini itu kebanyakan 75%. Jadi yang naik perahu ini dari orang dalamnya 75%. Kalau untuk pengguna jalan itu cuma 25%. Kebanyakan seperti itu. Tapi biarpun kemungkinan 25%, kita harus tetap hati-hati juga. Hati-hati, berbanyaklah berdoa dan berbanyaklah kita minta pertolongan dan bantuan sama Sang Pencipta. Terus ada lagi yang mau digali lagi Mas di spot yang satu itu? Kalau di pertama itu kebanyakan yang diambil itu perempuan yang banyak itu. Kalau laki-laki jarang sih, kalau perempuan pasti. Yo cara Jawane mikirnya ngene, kok yo tega, kok yo mentolo, tapi kan piye meneh wong jenenge menungso wis dibutakan karo harta tata kan kayak ngono kuwi. Jadinya ya segala cara dihalalke. Tapi ini bukan contoh yang baik ya, bukan coba bocah semua ya. Kalau emang mau rezeki yang lebih ya harus memeras keringat dengan betul-betul kan gitu kan, kerja keras emang bener-bener kan. Bahkan iku ku nek ape ono tumbale, waktu tumbale ini kayak tondo, tondone iki cara wong ana loro. Pertama hawane iki kayak wong no pinggir pesisir, wes kok pesisir. Kedua iki gembricik, suara gembricik, pericik. Kalau kerucuk, ayo kepericik lah ya. Baku keprincing, baku kepericik kok ngono ku. Nah, iku tondone. Mesti kungko apa ono sing dicipuk. Ya wis iku tondone. Jadi gak iso dipungkiri. Setahun sekali? Waktunya? Kalau setahun sekali itu nggak mungkin. Setahun 3 kali. Bahkan iso lebih. Minimal itu setahun itu 7 orang minimal. Semakin banyak dia memberikan tumbal, semakin banyak pula harta yang dia dapat dan semakin dia bisa melebarkan sayapnya. Nah, itu pesugihan apa Mas? Nah, itu jenis pesugihan. Kan tahu sendiri kan, ada perahu. Perahu tempatnya di mana? Pasti tahu. Nah, seperti itu. Oke. Jadi jalan spot pertama, kedua, ketiga ini berkesinambungan Mas. Banyak gimana? Nah, gini. Nah, spot kedua iki kan merupakan jembatan. Jembatan yang tadi ya. Kita kan dari spot pertama kita ngarah ke barat. Nah, ke barat ini kita ke spot kedua merupakan jembatan. Sebenarnya jembatan lama. Jembatan lama yang digunakan kembali gitu loh. Cara wong iki jembatan iki ijeh, cuma ditumpuki meneh, dibangun meneh, tumpuki meneh. Oh, maksudnya kerangka lawas masih ada. Terus dipakai nggak dipugar tapi langsung dibikin lagi gitu. Nah, kenapa itu kok seperti itu? Iki sesuai komunikasi saya saat komunikasi di situ. Nah, ini merupakan tempat gimana?
ternyata iki ndak kelingan pas awak dhewe no Taman Goib, Pasar Goib. Oh, Pasar Goib Nah, daerah itu ya. Mbun apa? Daerah timur ya, Gabus Timur ya, Gabus Nah, ke itu timur kan ya. Pasar Goib. Nah, Mm-mm. nek cara wong iku ku tongkrongane lah. Tempat gue nongkrong. Nek diarani pasar iki gak pasar. Nek taman ya enggak, cuma tempat berkumpul tapi memberikan energi yang negatif. Kebanyakan kok ngono iku, mau itu sejenis kayak none-none lah. Ngono iku. Nah, kok sering terjadi kecelakaan, Mas. Nah, iki cara wong ya apa? Tempat iki janjeni piye? Pokoke setiap rong lapan dari jaluk konco ngejak uang, tapi ngejak iki salah, ngejak sing piye ganggu ya apa kecelakaan iku mesti nek ngono iku kebanyakan arah sing dari barat ke timur mesti itu kalau siang hari. Pagi hari menjelang itu arah dari barat. Tapi kalau malam hari sampai pagi hari itu arah dari timur. Iku seperti itu nok kono. Jadi cara wong iki pengen luru konco. Tapi nganggone iki salah. Sering terjadi kecelakaan. Keturunannya goblok, mesti buanter-buanter. Rasanya emosi ngono terus. Emosi terus. Lah keturunan mana piye? Merasakan tempat niku. Jalannya lebar. Tapi kok kosoke rasanya ciut. Menemkati tempat iku rasanya kok menyut. Nah, tiba-tiba rakroso nyenggol, dah mati. Senggol del cipo mati. Nok kono mesti. Kebanyakan korbannya iki sering patah tulang. Berantakan lah kono iku. Jadi kebanyakan kono iki korbannya iki ora terima satu. Lebih dari satu mesti korban kono. Seperti itu. Tempat iku ternyata apa? Pembuangan. Pembuangan apa? Bangsa ngono ditibae nang kono. Jadi cara wong iki kita buak nang kono. Ada tempat angker iki pembersihan rumah atau pembersihan lahan. Makhluknya diambil terus dibuang lah mendekati jembatan iku sepanjang jalan. Jembatan iku terus dia berkeliaran di jalan iku. Berkeliaran. Bingung arah balik, bingung. Nang kono iku. Apa di kono cara dipagerin dekne ya mek ngono tok. Liar dhewe bingung dhewe karepe dhewe kan. Jadine dia nggak bebas, jenuh. Disitulah mereka. Jadi tempat itu tempat pembuangan. Akhirnya mereka berkerumun. Ya cara ibaratnya cah nom-nom iki kelompok-kelompokan lah, geng-gengan lah. Kayak kelompokku kene, kayak kelompokku iki, wis kok kene. Jadi nek sing kelompok A ndak boleh kumpul di kelompok B. Kelompok B ndak kumpul di kelompok C. Jadi seperti itu. Nah, di sebelah utara jembatan iki kebanyakan ngapo? Orang tua. Kalau di sebelah selatan jembatan iki dewasa sama anak-anak. Sebelah utara orang tua. Jadi kelompok-kelompokan sering. Yang sering menampakkan ngapo? Ya perempuan-perempuan nih nono nyebrang jalan. Ya, sering ganggu. Ya itu perempuan. Ono kowe. Berarti ku gak bentuk kerajaan ngono gak ya? Kau kerajaan gak, tempatnya cuma pembuangan. Berarti wilayah iku mek sekedar jembatan iku tok. Jembatan sepanjang jalan ke barat. Ke barat berarti gak ngarah ke timur. Enggak ke timur. Berarti nek sobat boja inget video gabus Telogoyo itu kan di peta-peta ya, ini wilayah A, ini wilayah B, ini wilayah C. Lah nek sing iki gak ya? Enggak. Berarti spot kedua seperti itu. Apa sih yang harus dilakukan sobat boja di rumah? Mungkin
yang menyajikan video petuah Jawi ya, kalau lewat situ bagaimana? Nah, saran saya buat sobat Puja di rumah, seandainya kalian melewati jalan Pantura, Patika Lembo yang ada jembatannya itu, tolong buanglah air. Buanglah air. Kalau sampean lewat situ, buanglah air minum lah, sedikit aja. Terus kalau pakai mobil, bukalah jendelanya, kasih air. Itu sebenarnya apa, Mas? Makhluk itu, mereka kan panas, memberikan aura energi yang panas. Kalau dia dikasih air, dia pengen apa? Minum, ngadem ke awake. Emosi tinggi, pasti insya Allah dia akan minggir. Mendinginkan suasana. Adem. Mengko mesti aurane sampean, hawane sampean mesti engko adem. Nyantok. Jadi uniknya tempat itu apa? Jalannya menyusut Mengecil gitu ya. Terus terjadi kecelakaan itu baru sadar loh. Pertama kayak gitu. Yang kedua uniknya, pagi sampai malam menjelang petang, itu sering terjadi kecelakaan di dari arah barat. Kalau malam dari arah timur ke barat, kebanyakan seperti itu. Nah, kalau untuk spot kedua cukup itu aja. Nah, kita lanjut nih di spot ketiga. Yang spot ketiga tadi ya. Nah, spot ketiga lebih unik lagi. Spot ketiga ini merupakan jalan setelah kita sudah masuk di Kabupaten Kudus. Ya, sepanjang perbatasan itulah termasuk. Sudah masuk Kudus ini. Sudah masuk Kudus. Ini Jalan Pantura Kudus. Enggak, Kudus Semarang. Kudus Semarang. Itu ya Kudus Semarang. Kudus sih, jangan masuk ke Kudus Jalan Pantura itu. Kita urut Kudus. Nah, uniknya itu di situ kan merupakan jalur menuju situs Gunung Pati Ayam. Nah, di situs itu apa sih sangkut pautnya dari jalan ini? Nah, jalan itu Mas sering terjadi kecelakaan beruntun. Dan kecelakaan beruntun ini pasti pertama meninggal. Uniknya, entah itu kecelakaan mobil, motor, truk, bis, jatuhnya itu di selatan jalan. Sini berarti ya. Selatan jalan, di persawahan. Kenapa kok enggak di utara jalan? Kebanyakan di selatan jalan. Pernah saya mengalami waktu saya mau pergi lah ya ke arah Semarang. Dia cerita, saya sampai situ subuh orang pertama ternyata apa? Ada jadi kecelakaan beruntun. Jabrizun sampai 5 kendaraan bis. Nah, di belakangnya ada mobil pribadi, terus ada pick up, terus ada mobil pribadi lagi, baru ada motor. Semuanya itu meninggal. Dan bis itu masuk di pekarangan persawahan. Dan bahkan uniknya semua penumpang bis itu meninggal semua. Pernah terjadi itu tahun berapa itu? 2017 kalau enggak 18 itu. Meninggal semua. Bahkan kepala ada yang keluar dari kaca depan mobil. Itu pun meninggal. Jatuh ke bawah itu, kepalanya ada yang pecah. Itu pun meninggal. Bahkan lebih ngerinya lagi, Mas. Knalpot pick up itu masuk ke sini dada. Terus bahkan ada yang perutnya di ban mobil pribadi. Jadi cara ngono kene iku ngene. Ngeri waktu itu. Satu hari saya ndak
kolu mangan gak goyang gak kolu mangan. Mending aku cara wong ngerti jemite, tapi berarti menungsane ngono ku. Nek jane aku ngono ku, ora aku cekiton gitu terus. Bayangin lah, sirah iki nek pecah piye sih? Keluar isi otake. Walah, ngeri. Kalau dipikir secara logika itu kayaknya nggak mungkin gitu kan ya. Heeh. Nggak mungkin. Nah, ada yang sangkut pautnya dengan hal-hal yang di luar nalar nggak sih? Nah, Kayak ternyata dasar komunikasi di situ, Mas. Ternyata apa? Tempat itu merupakan dulunya sebelum dibangun jalan itu merupakan apa? Makam. Makam apa? Para korban penjajahan zaman dulu. Kalau dimakamkan ki enggak, cuma digeletakake. Berarti patene digeletakake. Akhirnya mereka menaruh dendam dan apa? Rohnya itu enggak tenang. Nah, dendam rohnya enggak tenang gimana Mas? Cara wong berdirampok, warga pribumi dijajah, terus dibuai. Yo intinya penjajah. Waktu di situ, nah tangis pilu, wong senok kono, dong rasakno. Kena apa? Pas bangun jalan iku kok gak disemayamkan secara manusiawi. Atau mungkin mereka nggak tahu, atau mungkin mereka tahu tapi heleh. Nah, Pernah itu itu dulu Mas, pas bangun jalan pernah terjadi. Menurut spiritualku, yang bangun jalan pernah mendapatkan salah satu tulang manusia, lengan sini dan lengan sini. Nah, pernah lagi mendapatkan separuh bagian tengkorak kepala manusia di tempat itu. Nopo kok gak disemayamkan? Ataukah mungkin mereka melalaikan atau mungkin menghelehkan, menyepelekan atau mungkin mereka menyepelekan? Kan gitu, seharusnya semayamkanlah mereka secara manusiawi. Hal itu. Nah, yang keduanya uniknya lagi, ternyata semakin mendalam saya melihat itu, di bawah itu merupakan jalur menuju pantai selatan. maksud Di bawah jalan itu merupakan ada lorong yang menuju pantai selatan. Loh kok bisa? Saya lihat itu, loh kok bisa, kenapa? Ternyata saya telusuri. Nah, itu ada jalur dari situs Pati Ayam gua itu. Maksudnya ke situ. Oh. Jadi tempatnya ambu, Mas. Oh, ambu. Ya ambu. Jadi ini kan mengidul. Sebelum ku iki, ataukah mungkin dari perjalanan kita ke sini kita diarahkan untuk menguak bagaimana sih sejarahnya, ada hal apa sih yang belum diungkap di situs Pati Ayam. Ataukah mungkin lewat jalur ini kita mengungkap kejadian-kejadian yang belum pernah diungkap oleh terdahulu. Dan apakah mungkin leluhur-leluhur kita menitipkan petuah untuk tim petuah Jawi memberikan ini ke masyarakat atau mungkin anak cucunya, biar apa? Tahu gimana sih kejadian waktu dulu dan gimana sih kejadian waktu lampau itu gitu loh. Kalau sedikit menambahkan juga ya, yang dimaksud masyarakat tadi jalan itu, tadi kan kita sudah lihat ya, itu kalau nggak salah itu gelap ya Mas tempatnya ya. Udah gelap, terus agak sedikit belok begini kan, kayaknya jalannya itu dari sono tuh lebar, begitu belok udah kecil, terus lampunya itu mati. Mungkin itu juga jadi faktor kali Mas, mungkin ya. Kalau menurut kacamata orang biasa kayak saya itu kan mungkin gara-gara itu mungkin. Lampu mati di situ, jalan kenapa?
karena gesekan energi negatif. Cara ini ganggu, gak seneng aku dipadangi. Aku pengen kene peteng. Mbak aku kan menungsan. Kowe do penak. Uripmu do ngene iki kabeh. Aku mati ora ono sing ngopeni. Cara ngomong iku ngono. Aku ora njaluk apa-apa. Kuburna aku sing apik. Pesannya seperti itu. Semoga doa saya bisa didengar atau bisa dilihat oleh warga sekitar. Doakanlah bersama-sama agar apa, jasad mereka dan roh mereka tenang di alam sana, biar jalan itu aman tanpa gangguan-gangguan dari makhluk astral yang ternyata merupakan nenek moyang kita. Untuk di bawah jalan itu sudah kehendak alam. Kita tidak boleh, harus gini, tidak boleh. Itu sudah merupakan kehendak alam. Terus ngomong-ngomong tentang tadi situs Pati Ayam ya Mas, itu kan ada kisah apa sih di situs Pati Ayam itu? Terus mengenai pesan leluhur kita, leluhur yang mana kan kita juga belum tahu. Leluhurnya siapa kan kita, dalam artian tuh leluhur kita, leluhur yang dimaksud masyarakat tadi tuh saya aja belum tahu. Maksudnya leluhur yang mana? Saya aja belum tahu. Jadi mungkin Sobat Boja ada yang tahu atau mungkin ada yang penasaran sama seperti saya juga, ikuti terus tim Petua Jawi. Nanti kita kuak bersama-sama. Ada apa sih di balik situs Pati Ayam? Terus kenapa kok berhubungan, kok ada lorong sampai ke Pantai Selatan? Kalau Pantai Selatan kita ya udah tahu lah siapa sih Pantai Selatan, pasti Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Tapi kok ada hubungan apa dengan situs Pati Ayam? Kan pertanyaannya itu kan. Bagi Sobat Boja yang tahu ceritanya, bisa share ke kita di kolom komentar atau mungkin di Facebook ya masyarakat ya. Di Facebook kita sedikit, kalau yang tahu ceritanya bisa cerita-cerita ya, buat nambah wawasan kita semua lah. Saya sendiri sebagai generasi muda juga kurang wawasannya. Betul ya masyarakat. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan masyarakat, biar kan saya sendiri kan kalau ke Pati kan sering lewat situ nih, pulang ke Pati pulang pergi kan sering lewat situ. Mungkin ada pesan atau apa yang disampaikan biar kita selamat lah. Pesan saya cuma dua Mas. Pertama, seringlah berdoa kepada Sang Pencipta sesuai keinginan masing-masing, dan jangan lupa jagalah diri kalian masing-masing, karena tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Sang Pencipta. Nah, pesan saya yang kedua, video ini merupakan awal dari perjalanan tim Petua Jawi menguak hal-hal dan kejadian yang belum diungkap, terutama di daerah Pati Utara. Ingat ya, video ini merupakan awal perjalanan tim Petua Jawi menguak hal-hal dan kejadian masa lampau yang belum dikuak. Ingat, jangan sampai ketinggalan, Mas. Udah cukup Ya Mas. Sobat Boja, untuk hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Nanti kita akan ke arah utara ya Mas. Kemarin kita udah ke selatan, udah timur, udah, sekarang kita ke arah utara. Titik berikutnya di mana? Saksikan terus tim Petua Jawi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Boja. Terima kasih.
Mas, kata hari ini Mas. Sak ngeri-ngerine RS Katayu isih ngeri bojomu nek mecucu.